Halo, selamat berjumpa untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi ini ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teknik menggambar. Apa itu teknik menggambar? Teknik menggambar adalah sebuah cara untuk mempermudah dalam proses menciptakan sebuah gambar. Sehingga dengan adanya teknik-teknik menggambar dapat membuat pekerjaan seseorang untuk menggambar akan sangat terbantu dan akan lebih cepat selesai. Apa saja tahap dalam menggambar? Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua adalah mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam atau putih atau berwarna. Dan yang terakhir, memberikan kesan untuk latar belakang. Jadi ada 5 tahap yang harus kalian pahami. Ada mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam maupun putih atau berwarna. Dan yang terakhir, memberikan kesan untuk latar belakang. Apa saja teknik menggambar yang akan kita pelajari bersama? Yang pertama ada teknik menggambar flora, di mana teknik ini menggambar flora dapat memberikan pemahaman bagi kalian bagaimana tentang keanekaragaman, keindahan dan keunikan objek flora. Yang kedua adalah teknik menggambar fauna, di mana gambar fauna ini lebih menitik beratkan pada gambar yang bertemakan hewan sebagai objek yang akan digambarkan. Yang ketiga ada teknik menggambar alam benda. Apa itu? Menggambar bentuk atau disebut juga menggambar alam benda adalah kegiatan menggambar objek benda dengan tepat seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandangan dan cahaya yang ada berdasarkan pada prinsip dan kaidah dari seni rupa. Jadi di sebelah kiri ada teknik bagaimana kalian bisa membuat atau menggambar sebuah teko dari tahap pertama, kedua, ketiga. Lalu, apa perbedaan alat dan media menggambar? Terkadang kalian seringkali bertanya, perbedaannya apa sih Bu, alat dan media menggambar? Nah, mari kita pelajari, kita lihat. Ada berapa kira-kira? Yang pertama, alat menggambar. Alat menggambar di sini lebih melihat pada benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Sedangkan media menggambar lebih pada tempat yang digunakan untuk menggambar. Jadi tahu ya perbedaannya. Alat menggambar adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Sedangkan media menggambar adalah tempat yang digunakan untuk menggambar.
Contohnya apa? Selain kertas yang termasuk dalam media menggambar, bisa menggunakan media yang lain seperti kain, kayu, tembok, dan bahkan juga bisa menggunakan media digital. Apa itu media menggambar secara digital? Di mana media digital untuk menggambar bisa menggunakan laptop, komputer, dengan bantuan aplikasi seperti contohnya apa? Corel Draw, Double Photoshop, Manga Studio, dan lain-lain tentunya. Di mana hal ini bisa menggambar secara lebih maksimal. Bisa juga menggunakan bantuan alat yang bernama drawing pad. Nah, ini contohnya, media menggambar secara digital. Lalu, kira-kira apa langkah-langkah dalam menggambar? Ada berapa langkah yang bisa kalian lakukan? Ada langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ayo, silahkan kalian isi dulu langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan sebelum kalian menggambar. Ibu beri waktu ya. Silahkan kalian isi dulu, kemudian nanti kita lanjutkan. Ya, sudah diisi? Ya, baik. Yang pertama adalah menentukan gagasan atau ide. Betul sekali. Ada dari kalian yang sudah menuliskan langkah 1 ini? Ya, semua sudah membuat ya, sudah menuliskan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang ketiga, mulai membuat sketsa gambar. Yang keempat, atau yang terakhir, melakukan finishing dengan pewarnaan atau teknik lain, misalkan teknik arsir. Untuk langkah 1 dan langkah 2, kalian bisa menggunakan langkah kedua dulu atau langsung ke langkah 1. Bisa kalian menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar dahulu, lalu kalian mencoba memikirkan kira-kira apa ya ide atau gagasan yang bagus untuk menggambar. Tetapi bisa juga saat kalian punya ide untuk menggambar, punya gagasan yang bagus untuk gambar apa, kalian siapkan alat-alat bahannya untuk eksekusi menggambar. Nomor 1 dan nomor 2 lebih fleksibel ya, jadi kalian bisa memilih yang mana dulu sesuai yang kalian bisa atau kalian lakukan. Teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar bentuk atau model antara lain. Yang pertama, teknik pointillis. Nah, di sini Ibu memunculkan ada gambar. Coba perhatikan baik-baik dari gambar yang Ibu berikan. Gambar 1 dan gambar 2, apa perbedaannya? Betul sekali. Gambar 1 bergambar bunga-bunga. Ada bunga apa di situ? Ada bunga tulip mungkin menjawabnya, ada bunga mawar atau bunga-bunga yang biasa kita tanam di halaman rumah. Yang kedua, ada gambar kupu-kupu. Betul sekali. Lalu apa teknik pointillis? Teknik pointillis di sini kita memanfaatkan titik-titik-titik untuk melakukan finishing atau pewarnaan pada gambar yang sudah dibuat. Nah, hasilnya seperti contoh di atas ya. Dalam setiap titik-titik yang kalian buat, kalian perhatikan di situ membentuk sebuah gambar yang sangat jelas. Baik itu dari garisnya, bentuk lingkarannya, lengkungannya. Inilah teknik pointillis. Yang kedua ada teknik dasar atau teknik gosok. Biasanya
Teknik ini menggunakan krayon. Krayon dipakai untuk mewarnai, kemudian digosok-gosok dengan menggunakan tisu supaya apa? Supaya bisa lebih rapi dan menimbulkan kesan yang menimbulkan gradasi dari gelap ke agak terang. Contohnya bagaimana? Ya, ini contohnya. Ibu beri 2 contoh. Ada gambar apa? Gambar pertama, gambar kucing. Yang kedua, kucing juga. Nah, tetapi dari gambar 1 dan 2 memiliki model gradasi yang berbeda ya. Gradasi yang pertama itu terlihat garisnya lebih tipis. Dan sapuan-sapuan yang diberikan di situ dari krayonnya juga lebih tipis. Sedangkan pada gambar kedua lebih tebal dan lebih terkesan apa? Berani warnanya. Baik, teknik yang berikutnya adalah teknik siluet atau blok. Apa itu teknik siluet atau teknik blok? Di mana teknik siluet ini gambarnya menggunakan satu warna. Biasanya warna yang digunakan adalah hitam. Nah, ini Ibu berikan contoh. Warna-warna hitam dari teknik siluet atau blok. Nah, perbedaan yang pertama, kedua, ketiga apa? Yang pertama dan kedua ini menggunakan media apa, Nak? Menggunakan media, betul sekali, menggunakan media kertas. Dan alat yang digunakan apa? Pensil, bisa juga spidol. Sedangkan gambar yang ketiga ini adalah gambar foto siluet. Jadi beda ya, gambar 1, 2, dan ketiga. Gambar yang terakhir adalah gambar foto siluet. Teknik arsir. Teknik yang berikutnya adalah teknik arsir, di mana menggunakan garis-garis tebal tipis untuk mendapatkan perbedaan gelap terang pada suatu objek. Di sini Ibu memberikan 2 contoh gambar yang menggunakan teknik arsir. Yang pertama ada kap lampu, biasanya diletakkan di ruang tamu atau di ruang tidur. Kemudian yang kedua ada gambar arsir kucing lagi. Tetapi beda ya dengan yang gambar teknik yang di depan tadi. Ini kita menggunakan teknik arsir. Jadi menggunakan garis-garis yang tebal tipis. Sehingga saat dimunculkan di situ akan terlihat sekali perbedaannya. Gelap terang dan membentuk menjadi sebuah objek. Arsir juga merupakan cara penggambaran untuk memeriksa dimensi dan kesan 3 dimensi pada suatu objek gambar. Bisa secara rapat atau secara renggang. Nah, gambar yang renggang ada di posisi yang tipis-tipis, yang kesan warnanya lebih cerah. Sedangkan yang rapat lebih terkesan tebal pada ruas-ruas sapuan-sapuan gambarnya. Baik, yang berikutnya, selain teknik-teknik yang ada di depan tadi, ada juga loh teknik yang tidak terlalu beda jauh dengan teknik yang di depan. Teknik linier, teknik yang mirip dengan teknik arsir, tetapi memanfaatkan garis-garis saja sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Alat yang digunakan juga sama, menggunakan pensil atau spidol. Nah, ini ada contohnya teknik linier. Yang berikutnya ada teknik akuarel. Apa sih Bu teknik akuarel? Teknik melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Nah, ini contohnya. Biasanya teknik akuarel ini biasa menggunakan apa kalau kalian lihat?
Betul sekali, menggunakan cat air. Jadi, alat yang digunakan menggunakan cat air. Lalu apa sih Bu perbedaan menggambar dan melukis? Kayaknya menggambar dan melukis itu sama deh. Tetapi kira-kira apa ya yang membedakan antara menggambar dan melukis? Ada yang tahu? Sepintas, menggambar dan melukis adalah kegiatan yang sama. Namun, ada perbedaan yang mendasar, yaitu dalam menggambar, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat kering, seperti menggunakan pensil warna, pena, maupun krayon. Sedangkan dalam melukis, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat basah, seperti cat air, cat minyak, akrilik, dan kuas. Jadi, perbedaan menggambar dan melukis ada pada bersifat kering untuk menggambar dan melukis bersifat basah. Untuk tahapan dan teknik yang digunakan, baik menggambar maupun melukis, kurang lebih sama. Yang membedakan hanya alat dan bahan yang digunakan saja, yang menggambar bersifat kering dan yang melukis bersifat basah. Teknik yang berikutnya adalah teknik plakat. Berkebalikan ya teknik plakat dengan teknik akuarel. Kalau teknik plakat lebih pada nuansa tebal, sapuan tebal. Sedangkan pada teknik akuarel, sapuannya lebih cenderung tipis. Ya, ini contoh dari menggambar teknik plakat. Ya, Ibu memberikan 2 contoh yang jelas ya. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari menggambar flora, fauna, dan alam benda ini? Menggambar flora, fauna, dan alam benda berarti kita menggambar dengan objek. Flora lebih menggambar pada apa? Tumbuhan. Sedangkan fauna yang kita gambar adalah hewan. Sedangkan alam benda adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, bisa benda alami maupun benda buatan. Nah, ini contoh gambar flora, contoh gambar fauna, dan contoh gambar alam benda. Baik, bagi kalian yang belum memahami atau ingin memahami lebih dalam lagi, silahkan kalian melihat pada materi tugas yang sudah Ibu kirimkan pada kalian, yang Ibu masukkan dalam GCR. Silahkan dilihat dengan maksimal, sehingga apa saja kira-kira yang bisa kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Untuk itu Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kita pergunakan bersama. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri baik-baik, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan dimanapun kalian berada. Dan tentunya salam di JTM buat kita semua. Sampai jumpa.